Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga, yaitu menentukan jarak dalam ruang, yaitu jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Halo, pertemuan pertama kalian telah belajar tentang unsur-unsur dalam bangun ruang. Pada pertemuan yang kedua, kalian telah belajar tentang kedudukan titik terhadap bangun ruang, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Pada pertemuan kali ini, setelah kedudukan, yang kita bahas adalah jarak. Jarak memuat titik dan titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis dan garis, garis terhadap bidang, kemudian bidang terhadap bidang. Nah, sebelum belajar materi ini, materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu adalah tentang rumus Pitagoras, karena untuk pembahasannya nanti mencari jarak lebih banyak kita menggunakan rumus Pitagoras, dan apabila tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras, maka nanti yang kita gunakan adalah aturan sinus atau kosinus yang telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, kita lanjutkan yang paling dasar terlebih dahulu. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya ketika kalian bertemu dengan kubus atau balok, untuk menggambar penamaan titik-titik sudut itu, ya perhatikan ya, bila kubus itu A, B, C, D, E, F, G, H, maka penamaan kubus tersebut disesuaikan dengan titiknya ini. A, B, C, D itu adalah merupakan alasnya, E, F, G, H itu adalah bidang atas, ya. Untuk penamaannya, kalian bisa menempatkan A-nya di pojok bawah sebelah kiri depan ini, boleh, atau di bagian belakang sini juga boleh, atau di pojok bagian kanan bawah ini juga boleh. Intinya yang harus sama nanti, ya, setelah kalian tentukan titik A-nya terlebih dahulu, kemudian kalian menempatkan sudut-sudut yang lain itu berputar ke arah kanan, A, B, C, D, ya, berputar ke arah kanan, ke bawah, kemudian ke kiri, ke belakang, ke kiri, ya. Kemudian untuk E, F, G, H, bagian menempatkan E-nya itu harus lurus dengan A. E itu harus lurus dengan A. Kalau A-nya di pojok bagian kiri bawah, maka E itu ada di pojok atas bagian kiri. Begitu seterusnya. Jadi A harus letaknya sama dengan E, kemudian F dengan B, G dengan C, dan seterusnya. Begitu juga ketika menamakan sebuah balok, ya. Kemudian untuk di prisma kalian tetap sama. Untuk di limas biasanya dituliskan seperti ini, T, A, B, C, D. Ini untuk limas segi 4 berarti, ya, limas segi 4. T titik berarti T itu adalah bagian puncaknya. Nanti ketika dituliskan A titik B, C, D berarti A itu puncaknya, B, C, D itu adalah bidang alasnya, ya. Kita masuk ke materi, ya, yaitu jarak antar titik. Yang paling mudah, ya, yang paling mudah terlebih dahulu, misalkan di sini adalah kubus yang sisinya adalah 8 cm. Yang paling mudah terlebih dahulu adalah jarak titik A ke B. Ini tanpa kita menghitung, berarti kita hanya melihat bahwasanya AB itu merupakan panjang sisi atau rusuk dari kubus tersebut. AB adalah 8 cm. Begitu juga dengan BC, CD, AD itu adalah 8 cm. Nah, bagaimana ketika kalian ditanya jarak antara A ke F? Jarak dari A ke F, A ke F ini merupakan diagonal bidang dari BFE, ya, ABFE. Nah, untuk mencari panjang AF, kita bisa menggunakan cara vektor seperti di kelas 10 dulu, ya. Segitiga ABF ini kita pakai, ya, segitiga ABF, maka AB ditambah BF atau AE ditambah EF, ya. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah segitiga di sini, maka kita bisa keluarkan segitiganya, ya. Kita keluarkan, kita gambar lagi sendiri di bawah, ya. Menggambar segitiganya ini wajib atau tidak? Tidak wajib, ya.
kalian bisa menggambar ini untuk memudahkan kalian memahami cara mencari jaraknya. Nah, ketika kita tadi mengeluarkan segitiga ABF, maka kita ketahui bahwasanya titik B itu adalah siku-siku. Ya, sudut B itu adalah siku-siku. Maaf ya, bukan titik. Segitiga ini adalah siku-siku di titik B. Ya, maka untuk mencari AF, karena ABF itu siku-siku, kita bisa menggunakan vektor AB ditambah vektor BF. Nah, untuk mencari panjang vektor, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB-nya tadi 8 cm, BF-nya tadi 8 cm, menjadi akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kalian bisa menggunakan 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 64 boleh ya. Kalau saya sendiri lebih suka karena ini adalah unsur yang sama, 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti 8 kuadratnya ada 2 macam. Maka saya tuliskan akar 2 kali 8 kuadrat. Nah, akarnya 8 kuadrat itu berapa? 8. Akarnya 2 berapa? Akar 2 itu adalah bilangan irasional. Maka bisa kita tuliskan 8 akar 2 gitu. Nah, untuk kubus mencari diagonal bidang atau diagonal sisi ini ya sudah bisa dipastikan bahwasannya untuk kubus dengan sisi A, apapun kubusnya nanti ya, kalau sisinya bisa kita katakan A, misalkan A-nya itu 16, maka nanti diagonal kubusnya adalah 16 akar 2. Kalau A-nya itu adalah 10, maka diagonal kubusnya adalah 10 akar 2. Jadi untuk kubus itu kita bisa menggunakan apa ya namanya, ini sudah bisa dipastikan ya, bahwasanya diagonal kubus, diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Maaf, ini kurang ini saya nulisnya. Diagonal sisi atau diagonal bidang kubus itu adalah A akar 2. Kemudian contoh yang lain. Berapa jarak titik A ke G? Jarak titik A ke G, kita perhatikan di sini A, G. Untuk mencari AG, maka kita bisa menggunakan AC, kemudian CG. Ya, ini lanjut vektor AC ditambah vektor CG. Ya. Atau AB ditambah BG. Boleh, ya. Atau AE ditambah EG. Boleh, ya. Atau kalian jalannya satu demi satu. AH ditambah HG boleh, ya. Boleh, ya. Asal kalian yang paling mudah yang mana, ketika kalian ketemu dengan segitiga siku-siku itu adalah yang termudah, ya. Itu adalah yang termudah. Nah, di sini saya menggunakan AG, saya gunakan segitiga ACG, ya, ACG. Nah, kalau ACG saya keluarkan, itu segitiganya ada di sebelah bagian kiri ini. Ini seperti kalian melihat di dalam ruangan, ya, ruangan di rumah kalian, kamar atau ketika di sekolah adalah di kelas, maka AC dengan CG itu adalah perpotongan tegak lurus, ya. Maka ACG ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya adalah di titik C. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka untuk mencari AG akan mudah. Nah, mencari AG adalah mudah karena AC tadi, AC adalah diagonal bidang, maka kita cari terlebih dahulu AB ditambah BC, ya. Atau bisa saya tuliskan langsung menjadi untuk mencari jaraknya adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat karena ada CG, ya, untuk mencari AG, AC tambah CG, AC-nya kita ubah menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat ini, ya, untuk panjangnya AC, kemudian ditambah CG kuadrat. AB-nya 8 cm, BC-nya 8 cm, CG-nya 8 cm, menjadi akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini 8 kuadratnya ada berapa? Ada 3. Maka bisa saya tuliskan akar dari 8 kuadrat
dikalikan 3. Akarnya 8 kuadrat berapa? Yaitu 8. Sehingga bisa saya tuliskan menjadi 8 akar 3 cm. Jadi panjangnya AG itu adalah 8 akar 3 cm. Nah, AG tadi adalah diagonal ruang kubus. Kalau kubus sama seperti tadi, bisa kita cari cara cepatnya untuk mencari diagonal ruang kubus. Bila sisinya adalah A, maka diagonal ruang kubusnya, ini harusnya saya tambahi, diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Kalau sisi kubusnya adalah 12, maka diagonal kubusnya adalah 12 akar 3. Ya. Oke, bila nanti bangun ruangnya berupa balok, bisa disesuaikan ya. Intinya untuk mencari diagonal ruang nanti AC. Kita perhatikan AB ditambah BC. Nah, kita sesuaikan. Kalau balok berarti ukurannya sesuaikan ya. Kalau ini tadi kubus berarti kan ukurannya AB, BC itu sama yaitu 8 cm, ini 8 cm. Kalau balok nanti kalau AB-nya misalkan 10, berarti ini kita masukkan AB-nya 10. Kemudian BC-nya berapa? Misalkan 12, maka BC-nya kita ganti 12. Kemudian CG-nya berapa? Kita masukkan di sini ya. Intinya sama, sebenarnya caranya cuman karena balok nanti ukuran-ukurannya AB, BC dan CG itu akan berbeda, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang jarak titik pada limas ya. Ini misalkan diketahui ya, ini ada limas T A B C D. Namanya didapat dari mana? Puncaknya adalah T, kemudian alasnya A B C D. Maka limas ini bisa dikatakan sebagai limas T titik A B C D ya. Nah, diketahui rusuk tegak limas. Rusuk tegak limas itu yang ini, miring ini ya malahan. Ya, yang miring ini namanya rusuk tegak limas. Ya, supaya limas itu bisa berdiri tegak ya. Nah, ini rusuk tegak limasnya itu ada yaitu 20 cm, tingginya limas berarti T ke O, jarak puncak ke bidang alasnya limas, yaitu kita misalkan di sini adalah O. O-nya didapat dari mana? Kita tarik A ke C atau diagonal alas dari limas tersebut, kemudian BD kita tarik, kita kasih nama menjadi titik O. Nah, TO ini adalah tinggi limas, diketahui 16 cm. Berapa panjang sisi alas limas? Sisi alas limas itu berarti ini AB atau BC atau CD atau AD. Nah, kalau ini limas beraturan dengan alas persegi, maka AB, BC, dan CD serta DA itu panjangnya adalah sama ya. Untuk mencari panjang limas, berarti kalau mencari BC, kita kan tidak tahu panjangnya OC, ya toh? BC ini kita dapatkan dari segitiga ini, BOC, ya, dimana ini adalah segitiga sama kaki, ya. Sementara kita tidak tahu panjangnya BC, kita juga tidak tahu panjangnya OC, kita juga tidak tahu panjangnya OX. Nah, untuk mencari BC, langkah yang pertama karena yang diketahui adalah rusuk tegak dan tingginya, maka kita cari terlebih dahulu panjangnya OC, ya. Panjangnya OC. Kalau panjangnya OC berarti kita pakai segitiganya adalah TOC. Kita keluarkan segitiga TOC-nya. Nah, kita keluarkan yang di bawah ini ya. Ini adalah segitiga TOC. Ternyata segitiga TOC itu adalah siku-siku di titik O ya. Kalau kalian buat uji coba nanti di rumah itu bisa kalian buat uji coba. Kalian membuat titik-titik, dikasih pasak ya, kemudian kasih satu apa ya namanya, tiang agak tinggi, kemudian hubungkan. Nah, nanti akan kelihatan bagian siku-sikunya di bagian mana ya. Nah, karena TO tadi diketahui 16, TC tadi diketahui 20, yang kita cari OC,
ternyata sisi miringnya ada di TC, di rusuk tegaknya. Maka karena rusuk tegaknya atau sisi miringnya adalah TC, segitiga siku-siku ini untuk mencari OC adalah dengan rumus Pitagoras, di mana panjangnya TC dikurangi panjang TC kuadrat dikurangi dengan panjang TO kuadrat. Atau bisa saya tuliskan di sini akar dari TC-nya adalah 20 kuadrat, berarti TC kuadratnya, kemudian TO-nya adalah 16 kuadrat. Kalian bisa menggunakan cara perhitungan langsung. 20 kuadrat itu adalah 400, 16 kuadrat itu adalah berapa ya? 250 berapa? 256 ya. 16 kuadrat itu. Kalau saya lebih suka ya, daripada kita menghitung lagi panjang, saya lebih suka 20 kuadrat itu saya tuliskan menjadi 4 kuadrat kali 5 kuadrat. 20 itu 4 kali 5. Kuadratnya tetap tidak berubah ya. Jadi 4 kuadrat dikali 5 kuadrat. Kemudian 16 kuadrat itu adalah 4 kuadrat kali 4 kuadrat. Nah, ada unsur yang sama yaitu 4 kuadrat di sini. 4 kuadratnya kita keluarkan sehingga di dalam kurung ini yang belum ada di sini ya, yang di dalam kurung itu didapatkan dari mana? 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 4 kuadrat yang satu sudah ada di luar sini ya. Sehingga 25 dikurangi 16 yaitu 9. Nah, akarnya 4 kuadrat itu 4. Akarnya dari 25 dikurangi 16 ada akar 9. Akarnya 9 adalah 3. Jadinya adalah 4 kali 3 12 cm. Itu OC-nya. Nah, tadi yang ditanya adalah panjangnya BC. Nah, tadi panjangnya BC. Kembali lagi ke sini ya. Nah, BC. Oh, BC ini. Nah, sementara yang diketahui adalah OC. Ini adalah segitiga siku-siku lagi. Siku-sikunya di X. Ya, siku-sikunya di X. Di mana OX dengan XC itu adalah sama. Ya, maka kita keluarkan segitiga ini OXC. Ya, O-nya tadi ada di tengah tadi ya. Maka alas limas tadi ya. Kita bisa lanjutkan ya. OX dan XC itu sama. Maka OC bisa saya tuliskan menjadi akar dari OX kuadrat ditambah XC kuadrat, atau langsung kalian bisa menuliskan OC kuadrat itu adalah akar dari 2 kali XC kuadrat ya. Kemudian ya. Kemudian karena XC-nya yang dicari, berarti karena XC atau OX yang kita cari ya. OC-nya tadi 12 ya. 12 kuadrat itu adalah 144. 144 dibagi 2 ya. Karena XC kuadrat itu adalah 12 kuadrat dibagi 2. 144 dibagi 2 yaitu 72 cm. 72 cm itu bisa kita tuliskan menjadi 36 kali 2 ya. Oh, ini saya salah. Ini harusnya saya nuliskan XC kuadrat ya. XC kuadrat ini. XC kuadrat adalah akar 72 cm sehingga XC itu adalah akar 72. Maka XC-nya adalah 6 akar 2 sehingga nanti saya revisi dulu ini ya. Saya revisi ini. Sehingga BC itu adalah 2 kali XC karena CX tadi dengan XB itu adalah sama atau dengan OX juga sama, maka BC itu adalah 2 kali XC menjadi 2 kali 6 akar 2 cm sehingga BC itu adalah 12 akar 2 cm. Oke. Berikutnya ya, untuk materi hari ini cukup selesai sampai di sini. Kemudian kalian kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugasnya yang ada di bawah sini. Kalian klik ya tugas pertemuan ini ya. Akan ketemu dengan link Google Form-nya. Kalian bisa
kirimkan berupa foto. Fotonya untuk satu soal bisa kalian unggah lebih dari satu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Ngirim foto langsung boleh, kalian ubah menjadi bentuk Word boleh, kalian ubah menjadi PDF juga boleh, silahkan ya. Kemudian kirimkan melalui link ini ya. Setelahnya kalian nanti akan melihat kalau tugas kalian terkirim akan tertampil di sini siapa saja yang sudah mengirimkan tugas di sini. Oke, terima kasih.